Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Pertangyangan Minggu Misericordias Domini 14 April 2024. Terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7 dan bacaan Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9. Diikat oleh topik atau tema cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Sodang nibuhi ni Jehovah manodangi hita. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayat 10 adalah anak-anak Allah. Khotbah kita dari pasal 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertangyangan pada Minggu Misericordias Domini. Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Didasarkan pada Mazmur pasal 33 ayat 5b, tanggal 14 April 2024. Terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Dihubungkan dengan topik Minggu cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sodang nibuhini Jehovah manodangi hita. Saudara, Rasul Yohanes berusaha mendidik, mengajar, menasihati, dan mengingatkan orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus pada zamannya. Demikian juga kepada kita pada zaman ini, zaman sekarang. Dan kepada semua orang percaya dari generasi ke generasi. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita. Karena kasih Allah yang besar itu, maka kepada kita diberi kepribadian, keberadaan, dan harga diri yang sangat mahal sekali, yakni kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik. Orang percaya tidak hanya sekedar anak dunia, anak raja, anak orang hebat, tetapi anak-anak Tuhan. Akka buru ni debata. Dan sebagai anak-anak Tuhan,
Maka kepada kita diberikan berbagai-bagai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus kita emban, kita pikul, kita laksanakan. Saudara, mari kita dalami isi pengajaran Rasul Yohanes dalam pasal 3 ayat 1-7 khotbah ini. Pada ayat 1 ditulis, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara, ini status baru yang diberikan kepada kita sekarang, yaitu anak-anak Allah. Pada ayat sebelumnya, yakni pasal 2 ayat 29, Yohanes mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi, sebagai anak-anak Allah, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini berarti berjalan dalam terang. Berjalan menurut firman Yesus Kristus, dan dia hidup di dalam kasih Allah. Dia akan hidup sama seperti Kristus. Namun, pada ayat 1 ini juga diingatkan oleh Rasul Yohanes bahwa meskipun kita sudah mendapatkan status baru dalam keluarga Allah sebagai anak-anak Allah, tetapi kita harus selalu ingat bahwa orang-orang lain tidak akan mengakui kita sebagai anak-anak Allah. Dunia ini tiada mengenal kita, kata Yohanes. Kita hanya diakui sebagaimana keberadaan manusiawi kita, apa marga kita, apa suku kita, apa kebangsaan kita. Apakah kita secara sosial ekonomi orang miskin, orang kaya? Nah, itulah pengenalan orang kepada kita. Pada ayat 2, Yohanes menjelaskan status kita sebagai anak-anak Allah itu akan semakin nyata apabila Kristus menyatakan dirinya pada waktunya. Kemudian kita akan menjadi sama seperti Dia. Lalu kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, yaitu Dia sebagai Tuhan dari segala Tuhan, Allah segala Allah, dan penguasa kerajaan sorga sepanjang masa. Pada ayat 3, Yohanes memberitahu bahwa orang yang berharap kepada Allah itu harus selalu menyucikan diri, sama seperti Allah yang adalah suci. Karena hidup sebagai anak-anak Allah itu begitu mulia, tidak sembarang, maka dia harus bisa menjaga dirinya tetap suci, tetap kudus. Hidup kita harus selalu diarahkannya kepada Bapa yang Maha Mulia itu. Pada ayat 4-6, Yohanes menegaskan hidup anak-anak Allah itu harus bisa menghindarkan segala bentuk dosa. Saudara, Yesus datang ke dunia ini mengalahkan kuasa dosa, menghalau kuasa iblis, menghapus akibat-akibat fatal dari dosa, yakni kematian yang kekal. Oleh karena itu, tidak mungkin orang yang berpredikat sebagai anak-anak Allah masih hidup dalam dosa. Oh, ini sangat bertolak belakang. Pada ayat 7, Yohanes mengingatkan semua orang yang berpredikat anak-anak Tuhan, anak-anak Allah itu, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Saudara, dengan tulus hati Rasul Yohanes mengingatkan dan menasihati semua anak-anak Allah supaya janganlah mengizinkan diri kita itu sesat. Jangan ada seorang pun di antara kita yang disesatkan atau menyesatkan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua itu akan bisa terrealisir dalam hidup kita ketika cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sebagaimana topik minggu Misericordias Domini 14 April 2024. Nah, saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah pertengahan minggu Misericordias Domini. Sekali lagi, Misericordias Domini artinya bumi penuh dengan kasih karunia Tuhan. 14 April 2024 dihubungkan dengan topik minggu cahaya wajah Tuhan menyinari kita.
Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, mari kita maknai nama minggu Misericordias Domini ini dulu. Saudara, nama minggu Misericordias Domini didasarkan pada Mazmur pasal 33 ayat 5b. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba, Gok asini rohani Jehovah do tanon. Jadi, Minggu Misericordias Domini ini, Bapak Ibu menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan, asini rohani di bata itu, memenuhi kehidupan dalam segala liku-liku perjalanan hidup dari segala sesuatu yang ada dalam alam semesta, seluruh isi bumi ini yang bernapas atau tidak bernapas, makhluk-makhluk hidup atau mati, dan khususnya terutama hidup kita, manusia. Maka itu semua penuh dengan kasih setia Tuhan, Gok asini rohani de batado. Nah, tentu akan spontan muncul pertanyaan dalam hati kita. Di mana realitas dan penampakan dari kasih setia Tuhan, asini rohani debata yang penuh itu dalam hidup kita? Di mana? Ini pertanyaan. Saudara, bagi banyak orang atau bagi mayoritas, bagi kebanyakan orang, maka kasih setia Tuhan atau asini rohani debata itu selalu diukur, dilihat, dibuktikan atau dinampakkan ketika Tuhan sudah memberikan, mengizinkan kita sehat-sehat, mendapat berbagai-bagai rezeki, berkat jasmani dan rohani, pasu-pasu di bagasan permuduan siganu parion. Bagi yang lain, berkat-berkat atau asini rohani debata dilihat dari pertambahan harta, kenaikan berbagai-bagai jenis pangkat, jabatan, kedudukan. Dia mendapatkan titel akademis di jenjang yang lebih tinggi, mungkin meraih gelar sarjana, magister, bahkan dapat gelar akademis S3 atau doktor. Nah, dalam kehidupan pedesaan misalnya, kasih dan anugerah Tuhan itu harus dilihat dalam istilah sinurnina pinahan gabeniak kananiula, artinya binatang peliharaan atau ternaknya berkembang, usaha pertaniannya memberi hasil, rezeki sebanyak-banyaknya. Ya, dan mungkin ada yang melihat kasih anugerah Tuhan itu pada tembusnya angan-angannya, terpenuhinya rencana yang sudah dirancangnya, dirindukan, diprogramkannya beberapa waktu yang lalu akan berhasil. Nah, dari situ dia melihat kasih karunia Tuhan itu asini rohani dewata itu. Saudara, bukan mau menyangkal atau menolak bahwa semuanya yang baru kita sebut tadi itu adalah bagian dari kasih setia atau anugerah si lehon-lehon asini rohani debata. Iya toh? Tetapi lewat nama minggu ini Misericordias Domini, Tuhan mau mengajar agar kita mengenal, menyadari dan mensyukuri, bahkan menyanyikan, mengulupkan kasih setia asini rohani debata dengan bahasa atau kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita masing-masing. Dan ke depan kita berharap hidup kita akan dipenuhi kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang kita maksudkan adalah penyertaan, pemeliharaan, pandonganion di debata dalam seluruh hidup kita. Sebab cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sebagaimana topik Minggu Misericordias Domini ini. Pengajaran kedua, Tuhan menjadikan kita anaknya dan Dia Bapa kita. Saudara, inilah inti dan kunci utama dari seluruh pengajaran Rasul Yohanes dalam khotbah kita saat ini, Bapak Ibu. Orang-orang yang percaya kepada Yesus itu dijadikannya anak-anak Allah. Apakah kita menyadari status predikat kita yang sangat tinggi, spesial, istimewa ini, Bapak Ibu? Apakah kita sadari kita adalah anak-anak Allah? Anak dohot buru ni nepatado kita. Saudara, kalau kita amati pengajaran Yesus dan rasul-rasul lain, maka mereka juga menyebut orang-orang percaya kepada Yesus itu sebagai anak-anak Allah. Kalau kita baca Matius pasal 5 ayat 9, Yesus mengatakan di sana, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan sebutan anak-anak Allah bagi orang-orang baik hati ini disebut Yesus juga dalam kitab-kitab lain. Lukas pasal 6 ayat 35, Yohanes pasal 1 ayat 12, itu boleh kita baca dan lain-lain. Pada Roma pasal 8 ayat 16, Paulus menulis, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah kasih karunia pertama yang kita temukan dalam khotbah ini. Bahwa kita orang-orang percaya dijadikan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Dan Allah itu adalah Bapa kita. Bapa kita. Saudara, kita semua tahu benar bahwa dalam hidup kita ini peranan seorang Bapa begitu amat sangat penting toh. Bapa itulah yang menjadi tempat kita mengadu segala persoalan hidup yang kita alami. Kepada Bapa itulah kita gantungkan sepenuhnya segala hal. Ketika Bapa mengetahui kita sedang menderita, sedang bergumul, sedang dilanda rasa pilu, maka Bapa itu akan segera datang memberi kita topangan dengan campur tangan dan keterlibatan Sang Bapa itu. Maka kita kembali tenang, kita merasa aman, kita akan penuh damai sejahtera dan bersemangat. Rasa takut, rasa galau dan kekhawatiran kita selama ini akan secepatnya itu berlalu dari dalam diri kita. Nah, itulah peran seorang Bapa yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang ditegaskan oleh Rasul Yohanes kepada kita lewat khotbah ini pada saat sekarang ini, Bapak, Ibu, bahwa kita memiliki Bapa yang kuat, yang senantiasa care, peduli, dan perhatian terhadap kita anak-anaknya. Selain itu, pengajaran Yohanes dalam khotbah ini memberikan gambaran yang sangat-sangat kuat bagi kita bahwa nilai kemanusiaan kita sungguh-sungguh amat berharga, Bapak, Ibu, di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, pasti Tuhan tidak menghendaki kita anak-anaknya ini ditimpa berbagai-bagai malapetaka. Toh, pasti enggak. Pasti. Meskipun sering sekali anak-anak Allah itu, anak-anak Tuhan itu diizinkan oleh Bapaknya, oleh Tuhan untuk menghadapi ujian-ujian berat dalam bentuk berbagai-bagai penderitaan. Tetapi semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan kadar atau mutu iman kita. Maka Bapak, Ibu, jangan putus asa. Jangan bersungut-sungut terhadap Tuhan. Jangan mengomel-ngomel melulu. Ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Saudara, betapa tidak terukurnya kasih Tuhan itu bagi kita dan bagi seisi alam semesta. Mari kita terus berusaha dan berjuang agar cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sebagaimana topik Minggu Misericordias Domini ini. Pengajaran ketiga, sebagai anak-anak Tuhan, kita mewarisi sifat-sifat Allah dan saling mengasihi. Saudara, salah satu sifat dari hubungan antara Bapa dan anak adalah bahwa sifat dan karakter orang tua selalu harus turun dari orang tua itu kepada anak-anaknya. Itu sebabnya ungkapan bahasa Batak Toba yang mengatakan dang dao tubis sian bonana. Apa artinya? Sifat orang tua itu selalu akan turun kepada anak-anaknya. Dekat sekali sifat-sifat orang tua kepada anak-anaknya. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Yohanes pada kita dalam khotbah ini. Karena kita anak-anak Allah, maka kita mewarisi sifat-sifat, karakter, dan perilaku Allah. Apa itu? Kita harus hidup dalam kasih. Sebagaimana ayat 2 dalam khotbah ini. Itu sifat-sifat dari anak-anak Tuhan. Saudara, mewarisi sifat-sifat Allah sangat-sangat erat kaitannya dengan kemauan kita untuk saling mengasihi. Posisi dan kedudukan kita sebagai anak-anak Allah sangat-sangat berkaitan erat dengan kemauan kita untuk mengasihi sesama. Nah, sebutan sesama di sini menunjuk kepada mereka-mereka yang berada di luar diri kita, di luar keluarga, di luar marga kita, di luar jemaat kita, bahkan di luar iman atau kepercayaan kita. Saudara, inilah pesan teologis yang sangat mendasar dari Yohanes ini. Tindakan mengasihi sesama, apalagi yang berada di luar diri kita, nah itu memang sangat-sangat sulit. Itu Bapak, Ibu, sangat sulit. Kenapa sulit? Sebab tindakan mengasihi ini harus mengorbankan banyak hal, termasuk mengorbankan diri kita sendiri, mengorbankan kesenangan atau kepentingan, bahkan material yang ada pada diri kita. Nah, inilah pengajaran dari kitab 1 Yohanes pasal 3 khotbah kita ini, Bapak, Ibu. Dengan kemauan mengasihi sesama yang di luar diri kita, itu merupakan tanda bahwa kita telah berproses menuju status baru, yakni anak-anak Allah.
Dan kita harus meninggalkan status lama, anak-anak gelap, anak-anak setan, anak-anak iblis. Tinggalkan itu sama sekali, Bapak Ibu. Saudara, inilah perjuangan berat kita di zaman maju ini. Tatkala dunia di mana kita hidup sekarang ini diperhadapkan dengan berbagai-bagai krisis-krisis kasih, baik krisis kasih dalam keluarga, dalam hidup bertetangga, baik dalam hubungan persekutuan dalam gereja. Tidak sedikit keluarga yang berantakan karena krisis kasih di antara suami istri. Akibatnya anak-anak terlantar, anak-anak mengalami broken home, tercecer dalam iman, dalam kerohaniannya. Tidak sedikit anggota jemaat yang kehilangan kasih karena ulah pemimpin yang tidak fair misalnya, yang mata duitan, yang suka ribut-ribut, yang terlalu keras, tidak ada kasih dalam kepemimpinannya. Oh, ini merusak kasih. Saudara, bagaimana kita bisa menghempang krisis kasih seperti itu? Khotbah ini mengajar kita kunci menghadapi krisis-krisis kasih seperti itu adalah semoga cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sebagaimana topik Minggu Misericordias Domini ini, pengajaran keempat. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan izinkan dosa menguasai hidup kita. Saudara, pada ayat 6 Rasul Yohanes ini menulis, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Kata tidak berbuat dosa lagi dalam bahasa Gerikanya dipakai hamartanei. Ini kata kerja. Artinya kata kerja ini tidak hanya sekedar tidak berdosa, enggak, lebih luas dari situ lagi. Tetapi mengandung arti tidak mengulang-ulangi berbuat dosa lagi. Dalam bahasa Batak Toba lebih pas, dang mardosai be. Memang di hadapan Tuhan semuanya kita adalah pendosa, orang berdosa. Tetapi hamartanei berarti kita sudah berusaha melawan dosa itu. Dan jika pun di satu saat kita jatuh dalam dosa, maka kita cepat sadar, bangkit dari dosa-dosa kita. Kita akan tersungkur di hadapan Tuhan, mohon keampunan dosa. Kita tidak senang di dalam dosa kita itu, tidak merasa bahwa keberdosaan itu merupakan sesuatu yang biasa bagi kita. Oh, enggak seperti itu lagi. Dia sudah bisa menjaga dirinya, memelihara hidupnya, tidak mengulang-ulangi lagi berbuat dosa yang sama, apalagi dosa-dosa yang lain. Dalam bahasa Batak Toba sekali lagi, dang mardosai be, daksai manutul lomona be. Istilah bahasa Ibrani yang populer terhadap hidup yang tidak mengulang-ulangi dosa itu disebut itu kados atau kudus. Dalam bahasa Batak, badia. Nah, bagaimana hidupnya seorang yang kados, yang kudus, akan badia. Arti secara hurufiah daripada kados itu adalah terpotong, terputus, terpisah. Tidak memiliki hubungan lagi dengan segala sumber-sumber dan penyebab dosa itu. Sudah putus. Gak ada lagi hubungan dengan iblis, dengan setan, dengan kejahatan. Segala pekerjaan-pekerjaan jahat, pekerjaan-pekerjaan kotor, akan ramun itu sudah hilang sama sekali dari dalam dirinya. Nah, mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita hidupi pengajaran Rasul Yohanes ini untuk menjaga diri kita tetap badia, suci, kudus. Menjauhi segala dosa-dosa apapun. Dan itu hanya bisa terwujud dalam diri kita apabila cahaya wajah Tuhan itu menyinari kita. Itulah yang senantiasa memelihara hidup kita sebagaimana topik Minggu Misericordias Domini. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran kelima, sebagai anak-anak Tuhan, jangan mau disesatkan dan menyesatkan. Saudara, kedua-dua sebutan yang saya ucapkan barusan di sini, disesatkan dan menyesatkan, itu merupakan pekerjaan, ulah, dan perbuatan yang sangat-sangat merusak. Orang yang disesatkan adalah orang-orang yang mengalami kerusakan dalam hal kerohaniannya, keimanannya, dan semuanya rusak. Semuanya perbuatan-perbuatan baiknya rusak. Itu orang yang disesatkan. Sedangkan orang yang menyesatkan itu adalah orang yang berperan sebagai anak-anak setan, anak-anak iblis untuk merusak kehidupan orang lain dalam semua hal. Nah, saudara, Rasul Yohanes mengingatkan kita dengan keras sekarang agar kita jangan mau berperan
sebagai aktor untuk kedua perilaku itu, yakni yang disesatkan dan apalagi menjadi aktor penyesat terhadap orang lain. Yohanes mengingatkan bahwa siapa saja yang berperan merusak kerohanian seseorang anak atau orang-orang percaya lain yang masih polos akan membangkitkan murka Kristus yang paling besar terhadap dia. Siapapun di antara kita harus menjadi pagar, pemelihara, atau penjamin bagi pertumbuhan perkembangan kerohanian dan kehidupan keimanan orang lain. Para pendeta, pemangku jabatan gerejawi, para guru-guru, para pengajar di sekolah, dan khususnya para orang-orang tua harus dengan serius memperhatikan pengajaran Rasul Yohanes ini. Ini harus betul-betul sungguh-sungguh kita terapkan dalam hidup kita. Yesus sudah mengingatkan hal ini dalam Matius pasal 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi khotbah ini Bapak Ibu menyadarkan kita semua bahwa Tuhan memberi tugas, memberi tanggung jawab untuk menjaga anak-anak Tuhan agar tidak terkena penyesatan iblis, penyesatan kuasa-kuasa duniawi lainnya yang saat ini bergentayangan lewat berbagai-bagai sarana dan prasarana, lewat perkembangan media sosial, lewat perkembangan teknologi komunikasi modern. Jagalah anak-anak kita Bapak Ibu dari pengaruh-pengaruh teman-temannya yang tidak seiman dengan dia. Perkembangan dunia ini rentan sekali merusak pikiran, hati anak-anak dan keluarga kita lewat berbagai-bagai media hiburan dan lain-lain. Nah, semoga cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sodang nibuhini Jehovah manondangi kita senantiasa melindungi kita semuanya sebagaimana topik Minggu Misericordias Domini 14 April 2024. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah pertanggihan Minggu Misericordias Domini 14 April 2024 dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1-7 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sodang nibuhini Jehovah manondangi kita. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan keluarga buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Rasul Yohanes membekali kami lewat khotbah ini bahwa hidup kami ini rentan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Tetapi kami harus mau menjaga diri kami supaya tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang membuat kami berdosa. Tuhan menjadikan kami anak-anak Tuhan. Engkaulah Bapa kami Tuhan. Jagalah diri kami, jagalah kehidupan kami. Tolong kami, kuatkan kami untuk menjaga memelihara hidup kami tetap kudus, tetap bersih di hadapan Tuhan. Berkati hamba di dalam mempersiapkan dan semuanya ini saya peruntukkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.